Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. Subhanal malikul quddus subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal qudrat wal sultan wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala ya'budu wala ya'budu abda suhubukum kudus surabuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. La nabiyya ba'da amma ba'du wa tahirin wal mujahidina ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 3 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan jalan bermuqarabin atau pendekatan diri. Pendekatan diri ini terlebih dahulu diawali dengan pendekatan hati nurani. Kalau hati nurani kita ini merasa butuh Tuhan, tidak akan sulit bagi kita memahami maksud dan tujuan. Laksana kita berhadapan dengan pasangan, kita bisa menerjemahkan gerak-gerik orang yang menyukai kita. Begitu juga Allah. Allah bisa menerjemahkan makna yang ada di hati bagi orang yang mencari keridhoannya. Tapi kalau kita hanya bersandar kepada keinginan, tidak ada hati nurani di dalam berbuat itu, maka semakin hari semakin jauh dari apa yang kita inginkan. Untuk itu kita harus mencari bagaimana kita mendapatkan kedekatan. Kedekatan yang mana menjadi sehari-hari bisa membuat kita lebih dekat lagi. Nah, contoh apa? Kita mengenal sering disebut dengan bahasa rohaniah, yaitu dengan bahasa ana. Nah, dengan kita
menyebut dan berbicara penyebutan diri kita dengan kalam ana yang artinya saya, tapi bagaimana kita bisa menitipkan ilmu sambil kita mengenalkan Allah kepada orang, ya, perantara diri kita. Nah, kita lihat mana hakikat dari pengenalan lebih dekat, pengembangan dari an'am, ya, ta'alaihim, diri an dan diri am. Bagaimana cara mempraktekkan an'am ini setiap hari, ya, cara mempraktekkan supaya membasahi kalam-kalam kita dengan ilmu tauhid, yaitu dengan penyebutan diri ana. Tapi ana ini kalau kita tidak tahu hakikatnya, maka kita telah menyalahgunakan atau menzolim kalam-kalamnya Allah. Tidak boleh memakai kalam Allah tanpa bisa melihat makna dari apa yang kita sebut. Nah, kita akan pelajari. Daripada kita mendapatkan suatu amaliyah yang sangat panjang, maka kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam ajaran selama ini siratal ladzina an'amta alaihim. Kita disuruh mensilnakan diri dan memperlihatkan diri batin berupa am. Kan begitu selama ini. Nah, sekarang kita praktekkan. Cara mempraktekannya bagaimana? Kita menyebut diri kita anna. Apa makom anna? An. Nah, an ini sudah jelas tubuh batin. Itu milik haknya Allah. An, diri batin. Sementara na adalah keakuan oleh am. Keakuan Allah pada nyata. Maka disebut anna. Nah, asal dari kata ina. Nah, kalau Allah menyebut dirinya itu ina. Kalau kita anna. Jadi sambil kita memperlihatkan diri Allah kepada diri batinnya Allah yang terlihat, nah an'am tadi memperkenalkan Allah pada wujud diri kita, kita menyebut anak, ya, kita menyebut diri kita anak. An dan na. An itu adalah diri, na itu adalah aku. Aku ini kata ganti dari hu, ya, nun alif. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau Allah dalam menyebut dirinya disebut dengan inna. Contoh, Allah datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku juga yang datang menjadi Tuhan dan aku juga yang kembali menjadi Tuhan. Inna. Nah, di saat kita setelah takbir, Allah juga memperkenalkan diri. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, anna, na adalah am, an adalah diri batin. Jadi kalau kita sudah perkenalkan, anna siapa nama kita? Nah, gitu ya. Anna wati, ya. Anna siapa gitu ya. Jadi dengan kita menyebutkan bahwasan diri adalah milik Tuhan dan nama milik kita. Ini yang dikatakan asmaul husna. Nama boleh milik kita. Kita perkenalkan. Ente namanya siapa? Ana namanya Sultiaswati. Ana ente siapa? Saya Ana Siti Rosiah. Siapa nama kita? Silakan. Tetapi ternyata diri hakikat an'am tadi memperkenalkan dirinya perantara asma kita. Nah, itu akan membuat batin kita semakin dekat. Ya, batin kita semakin dekat. Kenapa? Kita telah memperkenalkan kepada
semua semua makhluk, bahwasanya an lari pandangan melihat diri batin, melihat saat kita melihat diri anna dilatih seperti itu. Jadi kalau kita melihat mengarah mata hati kita kepada hakikat yang ada di dalam kata anna, maka Allah telah menyertaimu dimanapun kamu berada. Sesuai dengan surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itulah anna. Jadi kalau ina itu bahasa pengakuan Allah kepada dirinya. Alif awalnya. Jadi kalau kita lihat a, i, u, bagaimana disandarkan harkat dan martabat Allah pada Adam disebut a, itulah dunia atau jasad. Disandarkan martabat Allah pada i dan u, ya, u, a, i. Nah, disandarkan martabat Allah pada i, maka Allah katakan ina, inilah rohani, ina. Nah, ina. Tapi kalau jasmani ana, tapi tetap alif yang memperkenalkan diri, tetap Allah yang memperkenalkan diri. Jadi tidak perlu mengamalkan lagi siratal ladzina an'amta alaihim, tidur. Nah, itu kalau ingin mengamalkan lebih baik. Tetapi untuk memahaminya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Tapi dengan syarat pandangan mata hati kita harus menuju an'am, diri batin yang terlihat. Yaitu di siapa? An'am ta'alaihim. Yaitu ta'ala adalah Tuhan, ihim artinya diri. Inilah yang disebut diri batinnya Tuhan. Nah gitu, yang terlihat. Diri batin Tuhan yang terlihat akan bisa dilihat apabila siratal lazi, artinya kamu menenggelamkan hakikat kemanusiaanmu. Nah begitu. Jadi dengan kita mengatakan anna, nah gitu, anna berarti kita sudah memperkenalkan diri batin yang terlihat tadi di dalam liputan atau lamunan asma nama kita. Gitu. Jadi nama kita ini adalah asma penyembunyi. Sementara kodrat diri tetap kodrat Allah dan kodrat Tuhan yang berdiri. An'am. Tapi nanya adalah makomnya adalah nama kita sehari-hari. Dengan demikian Asmaul Husna itu sudah berdiri dalam diri kita. Mungkin tidak asing lagi bagi kita mendengar kalam-kalam itu diucapkan orang di majelis-majelis taklim, tetapi mudah-mudahan mereka diberikan petunjuk, mengerti dan tahu apa balik yang ada di balik pengakuan. Kalau kita belum tahu hakikat yang tersembunyi dalam kata anna itu, maka belum boleh kita ucapkan. Ya, makanya kalau kita sudah mengerti an itu adalah diri batin dan na itu adalah am atau yang terlihat. Sesungguhnya manusia itu adalah diri batin Allah yang terlihat. Na an'am ta'alaihim. Nah inilah makanya di Allah katakan bahwasanya wahuntal mahakum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada di situ aku ada. Ya karena bagaimana? Karena kita selalu berasma kepada Allah. Jadi inilah silaturahim dan silaturahminya, yaitu asma Allah dengan asma diri kita. Nah ini membuat kita lebih terbiasa di dalam kehidupan diri batin atau hakikat diri yang sebenarnya, yaitu na an'amta alaihim dengan panggilan anna. Kita menyebutkan saya itu anna, artinya anna itu telah an, dan na artinya na itu aku atau am. Nah itulah yang dikatakan dengan anna. Jadi kalau kita sudah bisa mengingat kodrat itu di saat menyebut anna, berarti kita sudah beribadah
ya, berma'rifatullah dan mengenalkan Allah kepada sesama, dan bahwasanya kita ini adalah tajalinya Allah semata. Baik para jemaah sekalian, mari kita kupas di muzakarah. Salam muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jamaahnya. Insyaallah Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya? Insyaallah alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, senang rasanya bisa jumpa dengan Buya. Sudah tahu Buya di Jakarta itu. Saya suka tanya juga sama Bu Sania itu. Bu Sania, Buya itu sudah di Jakarta belum? Insya Allah, syukron Buya. Semoga Buya dan keluarga selalu diberi kesehatan. Insya Allah. Baik, syukron. Untuk bunda-bunda yang ingin bertanya, boleh mulai mengangkat tombol tangannya. Ya, silakan. Ingin mungkin masih dipersiapkan juga nih Buya untuk pertanyaannya. Buya, berarti ini bisa dibilang pengembangan dari Syiratal ladzina an'amta alaihim yang setiap hari selama ini kita amalkan ya Buya ya. Iya, inilah pengembangannya. Ya, istilahnya penyempurnaan. Oh ya, ya, supaya terlatih mata hati kita kena an'amta alaihim itu sehari-hari. Insyaallah. Nah kan pernah jemaah sering nanya, Buya bagaimana kalau sehari-hari? Ya kan? Nah jawabannya sekarang, inilah dia. Kalau untuk sehari-hari dia menjadi anak, aku, gitu. Nah kalau kita sudah mengaplikasikan ini di kehidupan sehari-hari anak gitu. Berarti kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita itu kan kita masih pakai anta, ente atau itu udah beda lagi Bu ya kan tak itu. Kalau yang agak tua dari kita kan kita selalu bilang itu antum ya. Antum ya, yang lebih dimuliakan ya atau disegani. Tapi kalau umpamanya sejawatan itu cukup ente ya dalam keseharian. Tetapi kita kenapa ente atau anta? An juga kan? Nah, ta itu kan ibadah. Kita menyebut dia itu hanya ibadah. Itu ya. Tetapi kita menyebut diri kita itu ilmu. Itu. Dia kita panggil ente atau anta itu atau antum, tum itu juga kamu artinya. Nah, itu namanya ibadah. Kita beribadah menyebut itu. Yaitu ya. Nah, kalau kita menyebut ana itu sudah betul-betul sudah dengan ilmu, mendirikan ilmu, bukan ibadah lagi. Gitu. Jadi sudah benar-benar kita ini sudah di makom ilmu dengan penyebutan ana tadi. Jadi bukan lagi kita ini menyebut amaliyahnya itu, tapi kita sudah melakukan ibadah dengan menyebut ente atau anta atau antum. Gitu. Oh iya, syukur Bu ya, lu sudah jelas nih. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih jawabannya Bu ya. Ini sudah ada yang mengangkat tangan. Silakan Bu Mayasari. Ya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah jelas di sini Bu ya, kalau kita adalah khalifah di muka bumi ini. Iya, begitu. Ya, berarti semua makhluk itu seharusnya melayani kita Bu ya kalau begitu. Bukan makhluk tapi sekalian alam, atau dikatakan alam ini dengan al-maidah. Dia yang akan menghidangkan apapun yang dibutuhkan orang atau umat Allah yang melebihi dia derajatnya. Tapi kalau di bawah dia tidak akan melayani, tetapi dia akan memurkai. Itu.
Iya. Iya. Berarti dengan kenaikan derajat kita, alam pasti akan melayani kita, Bu, ya? Ini sudah pasti tentu. Jadi nggak terombang-ambing kita. Iya, tidak akan terombang-ambing. Karena alam ini adalah berangkasnya Allah. Nah, tempat Allah menyimpan rahasia. Gitu. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Insya Allah, Bu, ya. Makasih, Baik. Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Ustazah, silakan Ustazah Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perpanjangan dari pertanyaannya Bu Maya. Berarti karomullah yang rahmatullah qadarullah kemarin itu ya itu semua tercantum di dalam Asmaul Husnanya anak, Bu, ya. Seperti itu kah? Iya. Semua hakikat-hakikat Allah dalam diri kita ini harus benar-benar menguasai kita. Jadi jangan ada lagi kodrat kita di dalam, sehingga dia menyebut dirinya dengan sebutan, kita menyebut diri kita dengan penyebutan diri dia. Nah, sama dengan begini antara hamba, kata hamba. Kalau kita tanya Allah, engkau siapa? Nah, Allah jawab, hamba Allah. Terus kita tanya lagi orang yang tidak kita kenal, ente siapa? Hamba Allah. Nah, jawaban dia itu bisa sama. Nah, tapi yang membedakan adalah kedudukan hati. Kalau hati yang sombong, mungkin hati yang sesat, hamba Allah itu dia mengatakan dia Tuhan. Tapi kalau orang yang memiliki hatinya rendah dan keumatannya tinggi, dia akan mengatakan aku hamba Allah atau umatnya Allah, kan begitu. Tapi kalimatnya kan sama-sama hamba. Nah, sama dengan Anna dan Ina tadi. Kalau Allah dalam penyebutan dirinya Ina, karena alif kasrah i, nah kita menyebut A. Nah, ya kan? Alif kasrah A, I, U. Nah, sama kalau U dia batin tidak berbunyi. Cuma kalau A, I itu bunyi. A, Anna, I, Ina. Nah, tapi tetap juga alif kan? Tidak beda kan alif? Nah, gitu. Tapi yang membedakan harfiah. Ya, gitu. Jadi pendekatan kita itu semakin hari semakin terasa. Ya. Kesombongan kita sudah mulai berkurang karena kita sudah memperkenalkan diri Allah secara tidak langsung. Nah, begitu. Itulah ibadah ma'rifatullah, ya kan? Jalan saling mengenalkan Allah. Gitu. Dalam marwah juga saling menjaga juga ya, Bu, ya. Ada hubungannya. Sudah pasti, karena pertanggungjawabannya itu apakah ada kepantasan-kepantasan yang harus kita jaga, gitu ya. Kepantasan yang harus dijaga, ngakunya anak tapi perbuatannya seperti itu. Nah, itu juga tidak pantas, gitu. Subhanallah, barakallah. Alhamdulillah, Bu, ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi, ini ucapan syukron ya. Ini sengaja saya pakai ini titipan dari tanah suci nih. Barakallah, alhamdulillah, mudah-mudahan berkah. Sampaikan sama Pak Asepnya syukron dari saya. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga titipan ini adalah titipan Allah yang berkah buat kita. Amin. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Baik, silakan yang lain. Ya, syukron. Selanjutnya Ibu Rusmiati, silakan Bu Rusmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
rasanya ingin juga memberikan tanda mata, tapi apa daya belum. Insya Allah. Amin insya Allah. Buya, di sini Rus mau menanyakan apa hakikat dari muqarrabin. Kemudian Buya, penyebutan dari kalau Allah itu inna, kalau kita itu ana. Nah, bagaimana mana lebih indah kalau kita kepada Allah ana apa hamba? Demikian Buya. Kalau hamba itu adalah menghambakan diri. Jadi kita itu menyebut hamba itu sebetulnya bukan hamba, ya, tapi hamba itu bersifat perbuatan. Kita menyadari perbuatan kita adalah perbuatan Dia semata, itu dinamakan hamba, ya. Nah, itu adalah bentuknya perbuatan, ya, bukan sebutan. Makanya kalau kita lihat ada orang bersedekah di masjid, dari siapa? Dari hamba Allah. Kita lihat ke belakang, orangnya enggak ada. Nah, berarti dari Allah itu langsung dan Dia ikhlas tanpa disebut namanya. Berarti Dia memberikan sedekah di masjid itu memang langsung atas nama Allah. Nah, begitu. Jadi ini lebih menuju kepada perbuatan, bukan panggilan kata hamba itu. Paham? Audionya Bu Rusmi. Kemudian hakikat dari muqarrabin tuh Buya minta tolong. Kalau muqarrabin itu adalah yang menyatu. Bunyinya memang mendekatkan diri. Tetapi kalau kalamnya muqarrabin, nah itu artinya bukan mendekat tapi menyatu. Menyatukan diri. Nah itu kembalinya diri kepada wujud asal mula jadi. Nah itu muqarrabin. Tapi kalau muqarrabun berarti orang yang mendirikan kehidupan Allah di diri dia. Bedanya bin dengan bun tadi. Kalau bun adalah orang yang mengakui kehidupannya adalah memang kehidupan Allah semata. Ya, Allah yang memiliki hidup dan kehidupannya. Itu muqarrabun. Jadi orang yang telah mengembalikan kehidupannya kepada Allah. Tapi kalau muqarrabin, orang yang sudah kembali menyatu kepada Allah. Nah, itu. Jadi tidak, atau dikatakan la maujudun illallah lebih tepatnya. La maujudun illallah. Insyaallah, gitu. Paham? Insyaallah baik. Terima kasih. Insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rusmi. Selanjutnya Ibu Nurbaya, silakan Bu Nurbaya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bertanya Buya tentang diri anak tadi yang berkaitan dengan diri am. Apakah pandangan kita itu kalau diaplikasikan di setiap hari ya Bu ya, kalau ini diamalkan? Iya. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tapi tentunya harus dengan pandangan. Jadi ini yang dirahasiakan. Kalau ada yang bertanya, kenapa akhir-akhir ini kok kamu pakai anak? Lebih indah kedengarannya. Nah kan begitu. Jadi tidak boleh dibuka kerahasiaannya. Nah seperti itu maksudnya. Biarlah kita mengerti, akan memahami sendiri. Nanti Allah yang ngasih petunjuk kepada orang. Begitu. Paham? Insya Allah ya. Tapi maksudnya kalau disuarakan atau dalam batin? Iya, disuarakan. Tetap kalau umpamanya kita biasa manggil diri kita saya, aku,
Ya, nah itu sudah mulai kita pelan-pelan bisa merubah. Ya, kenapa? Zahir kita ini kan wazahiru 'alal batinu. Zahir kita ini adalah memperlihatkan yang batin. Nah, berarti hakikat zahir ini adalah batin. Zahir ini adalah alam, tetapi hakikatnya berasal dari batinnya Allah. Nah inilah, maka kalau kita urut satu-satu mulai kulit, daging, urat, tulang, semuanya itu hakikat, itu berasal dari batinnya Allah. Makanya an'am itu batin yang terlihat, batin yang hidup, amruhu. Nah, jadi kalau di dalam diri ampusikum afala tubsirum, kan gitu. Nah, di dalam dirimu sendiri, kenapa tidak engkau melihat? Kenapa tidak engkau perhatikan? Kenapa tidak engkau rasakan? Nah, ampusikum masih artinya itulah itu sama dengan Asmaul Husna. Kenapa semua di bawah? Husnanya semua. Ya. Apapun Asmaul Husna. Nah, husna. Aku, sin kodrat manusia, keakuan. Nah, inilah yang berasal dari kata ana. Iya. Insya Allah ya. Terus ini ya bagaimana itu kalau misalnya sehari-harinya kita itu kalau ada lawan bicara yang masih awam belum berilmu, biasa kalau saya kalamkan aku atau diriku atau saya, biasa itu kayak saya malu sama Allah karena saya ingat langsung Allah. Ya Allah, sebenarnya bukan aku. Itu bagaimana solusinya, Bu ya? Ya tidak bisa. Sekarang ini kita akan menuju perubahan. Sekarang ini kita menghargai orang dengan mengecilkan Tuhan. Apa itu benar? Apa itu sikap terpuji? Ya, karena nggak enak sama orang, kita kecilkan Tuhan dengan menghilangkan kodrat aslinya. Terus kita mengenal saya, aku, ya kan? Nah, kalau kita sudah berilmu, bicaralah atas dasar kita yang berilmu. Nah, nanti kalau orang bertanya, buka pengajian. Kurang puas, suruh nonton YouTube. Nah, itu baru benar. Ya, bukan menyeludup-celudup, nyimpan-nyimpan. Jangan menghormati suatu kesalahan. Ya, dan jangan menghargai yang telah dihinakan Tuhan. Itu prinsip orang berilmu. Apa yang dihinakan Tuhan, yang tidak diperintahkan sholat. Ya, apa yang tidak dimuliakan Tuhan, yaitu kebohongan. Jadi kita belajar untuk lebih apa adanya. Apa adanya di dalam, begitulah keluarnya. Apa zahir ini berasal dari batin, ya itulah keluarnya. Tidak ada perbuatan-perbuatan seperti dulu, itu tidak ada. Jadi kalau memang kita menuju perubahan, ya laksanakan perubahan itu aja. Jangan takut dengan perubahan. Ya kan, kecuali saya suruh pakai mukena 24 jam, nah itu baru agak kaget orang, ya kan. Nah ini kan tidak mukena 24 jam, berkodrat kepada Tuhan 24 jam. Dan kenapa? Karena memang kodrat Tuhan itu adalah diri, dan Allah adalah sebuah wujud, bukan sebuah kodrat. Sama kayak kita dengan anak. Apa beda kita dengan anak? Kulit, daging, urat, tulang anak itu sama aja dengan kita. Kita juga punya kulit, daging, urat, dan tulang. Tapi yang menyuruh berbeda adalah amanah. Dia jadi anak, kita jadi orang tuanya. Padahal di kodrat yang sama. Nah, begitu ya. Jadi kalau satu jadi zahir, satu jadi batin, bukan berubah zahir dan batin, tapi zahir itu berasal dari
dari batin. Itu paham? Insya Allah Buya, Eh, insya Allah. eh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang lain. Terima kasih Bu Nurbaya. Selanjutnya Ibu Nurdayan. Silakan Bu Nurdayan. Syukran, juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bu ya. Insya Allah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu ya. Bu ya, ini yang ingin saya tanyakan, misalnya dalam hal pandangan dalam kehambaan Bu ya, apakah pandangan kita itu bisa ke diri Muhammad ya Bu ya? Saat dalam posisi kehambaan, berarti kita memandang diri kita dalam di makom diri Muhammad ya Bu ya. Kalau masalah pandangan kehambaan, selagi itu berlandaskan kepada 3 kodrat, Adam, Muhammad, boleh. Karena siapa Adam dalam kodrat adalah zahirnya Allah, dan siapa Muhammad dalam kodrat adalah batinnya Allah. Jadi itu, jadi tidak ada perbedaan. Jadi ini bisa, misalnya kita berpikir buat Bagaimana? Misalnya kita mengamalkan dalam zikir itu Bu ya, bukan pandangan di nafas ya, itu dalam jam itu bisa berubah ya Bu ya, pandangan zikir itu ke tiap jam, misalnya kita mengamalkan di hati, mengikuti di dalam Bu ya, yang di dalam ngajak itu kita mengikuti aja. Bisa berubah. Tetapi kemanapun dia, A, I, U tidak akan merubah alif. Ya, itu saja. Jadi jangan kita banyak makom, tetapi tidak ada makom yang tetap bako atau kekal, melainkan wujud yang kekal. Itu ya. Insya Allah Cuma mudah-mudahan. yang Ananda khawatirkan kemarin Bu ya, apa kan diarahkannya selalu ke diri Muhammad itu Bu ya, jadi saya kata apa bisa Bu ya. Iya, karena kalau kita kaji ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah, Muhammad awal jadi. Ya, tapi kalau kita kaji wujud diri, Tuhan awal jadi. Mengkaji Muhammad awal jadi, zat pada awalnya. Mengkaji diri adalah Tuhan awal jadi, adalah sifat wujud awal kaji. Jadi bedanya di situ. Jadi tergantung kita di ma'rifatullah atau di mana gitu. Bu ya, bisa satu lagi Bu, ini dalam pandangan misalnya penyebutan itu Bu ya, bisa masuk, bisa di depan ya Bu ya, masuk ke dalam dan bisa di hadapan kita Bu ya. Ya bisa. Karena sifatnya itu kan wujud dan mau wujud. Mengwujud, dia juga bisa mengwujud. Nah, wujud dan dia bisa mengwujud. Tergantung kita dalam prasangka apa dalam waktu itu. Nah gitu ya. Kan dia diberikannya firasat kepada orang yang mengamalkannya. Ada firasat ini jatuh ke kodrat Muhammad, kodrat Adam, kodrat diri, kodrat batin, sir, belum lagi rasa demi rasa yang akan datang. Jadi itu akan menerjemahkan sesuai dengan kondisi rohani masing-masing. Begitu ya. Jadi kondisi rohani kita tidak sama dengan kondisi rohani orang. Gitu, paham? Insyaallah. Insyaallah. Mohon Bu ya, dengan kerendahan hati selalu dituntut biar enggak ini Bu, enggak ada ketakutan dengan sesuatu yang mustahil itu. Insyaallah. Kan Allah sudah bilang la ta'ufun illallah. Ya, kalau mengamalkanku jangan kamu
terkejut. Nah, seperti itu ya. Ya. Insya Allah, Buya. Selalu ingat pesan itu, Insya Allah. Insya Allah. Subhanallah, syukur. Sehat selalu, Buya. Syukur, Buya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus pada yang lain silakan. Baik, selanjutnya Ibu Murliati, silakan Bu Murliati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Buya. Insya Allah. Apa mau bertanya sedikit aja, Buya? Mau tanya apa, Buya? Kita kan bilang panggil diri sendiri bukan saya, bukan ini lagi, berarti udah ana. Itu kan udah itu kan udah Allah, berarti kita zahirnya yang berbicara itu Allah lagi tuh, Buya. Cuma ini aja. Nah, itu adalah am itu batin Allah yang terlihat. Ya. Batin Allah yang terlihat adalah jasad. Ya. Dan batin Allah adalah rohani, cuma tidak terlihat. Nah, gitu. Kalau kita sudah mengakui am, aku batin yang terlihat, batin siapa? Ta'ala, Tuhan, ihim adalah diri. Batin diri Allah terlihat pada jasad. Nah, jadi itu adalah diri yang batin yang terlihat. Itu. Jadi kalau kita sholat, am itu yang menyaksikan yang an. An pergi bertemu dengan wujud batin bernama bilah di dalam kolbi, diantar oleh tangan kita ke dalam kolbi. Nah, gitu, paham? Insya Allah, Bu, ya. Benar-benar Allah yang bicara, ya, Bu, ya. Iya, seperti itulah, ya. Ya. La maujudun illallah, insyaallah. Terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Murliati. Selanjutnya Bu Eka, silakan Bu Eka. Silakan suaranya. Suaranya dibuka dulu. Suaranya belum kedengaran, Bu Eka. Suaranya ditekan lagi. Coba kalau kameranya ditutup, Bu Eka. Oh, masih nggak kedengaran juga ya. Coba, Suaranya hilang. coba suaranya ditekan lagi. Ditekan lagi suaranya sekali lagi. Tanda suaranya, tanda suaranya. Baik, dilanjut dulu. Diperiksa dulu suaranya lagi, diperiksa lagi. Baik. Tunggu dulu Bu Eka ya. Selanjutnya tadi ada Ibu Siti Sofia mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan kalau misalkan yang saya pahami, kalau misalkan kita mau mengatakan dengan anak itu berarti kita udah menguasai atau udah memahami bahkan mempraktikkan tentang kodrat Allah, kodrat aku yang tentang 7 asma itu, begitu bukan? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin itu salah satu ya. Salah satunya seperti itu. Nah, kalau ada pemahaman-pemahaman tentang hakikat Allah, ya semuanya diamalkan. Ya, semuanya yang berupa pengkajian tentang hakikat Allah itu kita amalkan semuanya. Gitu. Termasuk iya, termasuk la maujudun illallah. Semuanya kita amalkan. Itu. Jadi kita sudah menyatakan kemaujudannya, insyaallah gitu ya. Insyaallah, syukran Bu ya. Baik.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Sophia. Gimana Bu Eka, sudah bisa? Masih masih belum terdengar kayaknya ini. Ya baik, saya kembali 10 menit lagi, tolong dirapikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.